Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa Refli Harun mengungkapkan kondisi terkini kedua kliennya yang saat ini masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur setelah ditangkap oleh penyidik Polda Metro Jaya. Menurut Refli, keputusan untuk merawat Roy Suryo dan Dr. Tifa bukanlah rekayasa atau upaya menghindari proses hukum. Perawatan tersebut dilakukan berdasarkan rekomendasi medis karena keduanya memiliki riwayat penyakit bawaan yang kambuh setelah menjalani rangkaian proses hukum dalam beberapa waktu terakhir. Hal ini dikatakan Refli Harun pada Sabtu 20 Juni 2026. Jadi begini, soal penangguhan penahanan ini memang kan ini ada beberapa tim yang bekerja ya. Jadi Mas Roy punya tim dua, ada tim Torkham dan ada tim Taka. Kemudian Dr. Tifa ada tim TPDT. Tapi Mas Roy dan Dr. Tifa itu punya tim yang berdua mereka, yaitu ini namanya Troya. Nah, Troya itu koordinatornya saya. Jadi saya mengatasnamakan Troya saja dulu ya. Nah, kalau dari kami Troya, kami mengundang rapat gabungan hari ini untuk membicarakan segala kemungkinan langkah-langkah hukum ke depan. Salah satunya ya itu penangguhan penahanan, karena penangguhan penahanan dan juga garis miring tidak ditahan karena ada pelimpahan nanti, itu adalah prioritas kami sekarang ini. Karena bagaimanapun nggak enak ditahan kan, apalagi kalau kita bicara tentang azas presumption of innocence. Mereka kan belum tentu bersalah. Ini kan ranah gray area, bukan peristiwa seperti pembunuhan, perampokan, korupsi dan lain sebagainya. Tapi ini adalah sebuah perbedaan pendapat, kebebasan menyampaikan opini dan kemudian dikriminalisasi. Makanya kemudian bagi saya pribadi ya, kalau kriminalisasi seperti ini, ya 1 hari ditahan pun sudah tidak layak. Bahkan sejak awal saya mengatakan kalau kasus ini ditindaklanjuti dengan penyelidikan dan penyidikan saja nggak layak. Karena ini adalah ada warga negara nanya mengenai keaslian ijazah dari mantan kepala negara. Salahnya di mana? Kan tinggal dibuktikan saja. Kalau memang tidak benar, katakan. Kalau benar, katakan. Nah, masalahnya adalah sejauh ini kan ada sikap yang tidak transparan dari Pak Jokowi, mengatakan nanti saya akan sampaikan di pengadilan. Kok nanti? Padahal kalau kita bicara tentang prinsip good governance, clean government, tidak semua urusan itu harus ke pengadilan. Kalau dia tunjukkan dan itu membuktikan bahwa memang benar ijazahnya asli, orang akan percaya. Tapi ketika berliku-liku seperti ini, sudah setahun seperti ini, ya orang makin percaya bahwa ijazahnya tidak asli. Nah, inilah yang kelihatannya mau diredam dengan menangkap dan menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Karena itu ya tentu kita akan mengupayakan langkah-langkah hukum agar ada keadilan bagi mereka dengan prinsip presumption of innocence. Mereka belum tentu bersalah dan tindak pidana yang dituduhkan kepada mereka pun juga tindak pidana dalam gray area yang masih debatable apakah ini benar-benar tindak pidana atau bukan. Sekali lagi, kalau itu pembunuhan, perampokan, penganiayaan, korupsi, ya kita mau bilang apa. Tapi ini adalah pernyataan pendapat berdasarkan hasil penelitian yang mereka lakukan, berdasarkan ekspertis mereka masing-masing. Sejauh ini sudah ada yang menyatakan kesediaannya untuk memberikan jaminan penangguhan? Banyak. Ada beberapa nama yang barangkali apakah kami sebutkan atau tidak ya. Oke, yang barangkali yang tidak keberatan disebutkan karena dari awal antusias sekali seperti di Profesor Din Samsudin misalnya, itu bersedia memberikan. Ada juga, saya tidak sebutkan namanya secara spesifik, dua mantan ketua Mahkamah Konstitusi misalnya, itu juga memberikan jaminan. Jadi jaminan itu kita sudah siapkan sesungguhnya, tetapi tentu eskalasinya harus lebih meningkat ketika sudah ada penahanan seperti ini. Jadi di dalam ini anggota GMKR ini juga sempat menyebutkan salah satu upayanya terpikirkan akan melakukan peradilan sebelumnya. Ini apakah juga nanti masuk dalam ranah yang akan digodok dalam langkah-langkah hukum? Ya tentu kalau kita bicara tentang GMKR kan tidak ada kaitannya dengan tim hukum kan. Ini adalah kelompok masyarakat yang punya aspirasi sendiri dan silahkan kan, kita tidak bisa melarang kelompok-kelompok masyarakat, civil society menyampaikan aspirasi masing-masing.
entah itu mereka mau melakukan pra peradilan dan lain sebagainya. Karena sepanjang atau sependek yang saya tahu, pra peradilan itu tidak hanya diajukan oleh yang bersangkutan, tapi juga oleh pihak ketiga yang berkepentingan. Jadi soal itu saya tidak bisa berkomentar lebih banyak, tetapi pra peradilan ini adalah salah satu option yang memang kita sudah pertimbangkan dari awal, terutama ketika Dr. Tifa dan Mas Roy ditangkap atau ditahan. Oke, langkah-langkah ini juga sudah dibicarakan dengan Mas Roy dan Dr. Tifa? Sudah. Jadi ketika mereka belum ditangkap dan ditahan, kita sudah banyak bicara dengan mereka, termasuk langkah-langkah yang tadi disebutkan pra peradilan. Nah, ini eskalasinya makin menguat, makin meningkat setelah mereka ditangkap dan ditahan. Karena kalau sudah ditangkap dan ditahan, ya tentu kita berupaya melakukan upaya-upaya yang paling mungkin agar kemudian penangkapannya dinyatakan tidak sah dan penahanannya kemudian bisa ditangguhkan atau tidak ditahan di tingkat ketika pelimpahan mereka ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Ini targetnya untuk pengajuan penangguhan penahanannya akan dilakukan kapan? Sudah ada? Masalahnya Senin baru bisa dilakukan. Kan Sabtu Minggu ini kan hari libur. Nah, cuma masalahnya adalah Senin kami mendengar akan ada pelimpahan. Jadi bisa jadi penangguhan penahanan itu tergantung konteksnya. Apakah konteksnya nanti untuk kejaksaan kalau ditahan, ataukah kita minta agar tidak ditahan. Nanti kita lihat, karena penahanan ini kan penahanan dari pihak penyidik dalam rangka pelimpahan. Walaupun aneh sesungguhnya, karena kita sudah berkomitmen kalau memang nanti ada pelimpahan, ya kami akan antar Roy dan Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, nggak perlu ditangkap kan begitu. Tetapi ini kan ditangkap dulu, ditahan dulu, kemudian mereka kemudian mengalami katakanlah sakitnya kambuh ya kan, bukan karena dibuat-buat, memang rekomendasi dokter agar mereka dirawat inap. Karena Mas Roy punya penyakit bawaan, kemudian Dr. Tifa juga punya penyakit bawaan yang kemudian kambuh ketika kejadian kemarin, terutama Dr. Tifa yang kita tahu pada hari H itu dia ada ujian seminar hasil dari disertasinya, bisa bayangkan stresnya. Kita tidak ada kasus seperti ini saja menghadapi ujian disertasi ya pasti stres. Apalagi di hadapan 11 atau 12 orang, 11 orang begitu. Tidak gampang. Saat ini posisinya di mana Pak Roy dan Bu Tifa? Di Rumah Sakit Kramat Jati, Polri. Karena atas rekomendasi dokter disarankan mereka rawat inap gitu. Oke. Untuk kondisi kesehatannya setelah dirawat inap mungkin semalam? Ya tentu kalau kita update sampai semalam, ya semalam justru pada kondisi yang memang harus dirawat inap, terutama Dr. Tifa yang harus diinfus ya, dia mendapatkan infus. Kemudian kalau Mas Roy ini dia ada yang tinggi lah ya kan, yang sebenarnya kita tidak bisa sebutkan kan. Umum sih sebenarnya penyakitnya umum, saya juga mengalaminya, tetapi kan kadang-kadang orang terkontrol kan. Nah, dia mungkin pada waktu itu karena tidak terkontrol, makannya sembarangan, kemudian tidak sempat melakukan medikasi gitu, pengobatan, maka kemudian naik, dan naiknya itu lumayan angkanya. Dokter bilang itu nggak bisa katanya, harus dirawat. Karena saya pernah mengalaminya juga dan saya juga harus dirawat. Jangan lupa subscribe ya.